Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum saya mulai presentasinya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Lela Amelia, perwakilan dari kelompok 2. Pada hari ini, saya ingin mempresentasikan proyek akhir dari kelompok kami yang bertema distribusi frekuensi. Berikut ada teman-teman saya. Perkenalkan, nama saya Fahri dengan NIM 1720338. Kemudian ada Sheila. Kemudian ada Maria Gracelgo dengan NIM 17222. Oke, baik. Saya akan menjelaskan contoh kasus yang pertama. Ini udah kita buat, tinggal mencari nilai N. Teman-teman, dengan kontak blok nanti N apa itu artinya N akan dijelaskan dengan sederhana. N itu adalah jumlah data, dan max adalah nilai tertinggi, dan min adalah nilai terendah, dan rangnya itu adalah nilai tertinggi dan terendah. K itu kelas, dan P itu panjang. Terima kasih Lela atas penjelasannya. Lalu kita akan memasukkan rumus max. Max itu kita pakai ini. Jadi ya, rumus max ini B2 titik 2 K5, lalu enter. Hasilnya nilai tertingginya 85. Kita mencari nilai terendah. Kita kurung enter. Nilai terendahnya adalah 45. Itu kurang 45. Kalau kita hitung kelasnya sama dengan 3,322 3,322 itu dari rumusnya. Numbernya ya, kalau numbernya itu berarti nilai N. Datanya, jumlah datanya. Ini hasilnya. Oke.
dibagi rank dibagi kelas. Lalu untuk mencari interval itu dari data ini, interval adalah jangkauan data, nilai jangkauan data. Nah, ini kan nilai terendahnya 45, jadi dari 41 sampai 60, 61 bisa 80, 81 sampai 90, 91 sampai 100. Lalu kita cari frekuensinya. Cek. Pertama kita pakai cara cepat. Insert function. Statistical. Kita cari rumus frekuensi. Caranya masukin datanya. Caranya itu dari sini. Lalu kita cek secara LC. Jadi ketahuan hasilnya semua. Saya akan menghitung sum. Itu untuk mencari rata-rata. Kita blok. Frekuensinya sama dengan nilai datanya. Dan dari persennya sama dengan jumlah yang sudah dihitung. Ini hasilnya 9. Lalu kita kunci dengan F4. Dan hasilnya 0,025. Nah, agar hasilnya bisa terlihat, kita scroll yang ini, klik. Hasilnya akan terlihat ya. Lalu kita akan jadikan persen, karena ini masih nilai desimal ya. Persen. Pilih yang ini ya, ada jadi persen, 3%, 15, 38, 38%, 8%, dan 0%. Sekian penjelasan Excel dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Akan dilanjutkan dengan dari Lela. Untuk tahapan-tahapan membuat distribusi frekuensinya akan dilanjutkan oleh Sela. Tahapan untuk membuat distribusi frekuensi yang pertama adalah dengan cara mengaktifkan analis Stolberg, yaitu dengan cara yang pertama pada menu file pilih option, yang kedua pada Excel option pilih add in, yang ketiga pada pilihan manage pilih Excel add-ins lalu klik no. 4. Berikan tanda cek pada analis Stolberg, kemudian klik OK.
contoh kasus. Jika analis Tollback sudah diaktifkan, maka sekarang kita akan membuat distribusi frekuensi tahap-tahapnya sebagai berikut. Yang pertama, masukkan data pada range A1 sampai A40. Yang kedua, masukkan min atau batas atas pada range D4 sampai D8, yaitu dengan cara menghitung banyaknya kelas dengan panjang tiap kelas. Yang ketiga, pilih data menu utama. Yang keempat, pilih data analis. Yang kelima, histogram pada analis tool. Yang keenam, ketika kotak dialog muncul, ikuti langkah berikut. Yang ketujuh, pada kotak bin range sorot A1 sampai A40. Yang kedelapan, pada kotak bin range sorot D5 sampai D10. Yang kesembilan, pada kotak output range pilih F4 sesuai keinginan. Yang ke-10, berikan tanda cek pada kumulatif per step. Yang ke-11, berikan tanda cek pada chart output, kemudian klik OK. Di sini saya akan mempraktekkan tahap-tahap untuk membuat distribusi frekuensi. Yang pertama adalah dengan mengaktifkan analisis Tollback, yaitu dengan cara di menu file kita pilih option, pada extract option kita pilih add-ins ini. Pada pilihan manage workflow add-ins lalu klik OK. Ini sudah. Berikut masukkan data pada range A1 sampai A40. A1 nilainya 51 sampai A5. A6 nilainya 58. Dari A7 sampai 18 nilainya 65. Dari A19 sampai 23 nilainya 72. Dari A24 sampai A31 nilainya 79. Jauh banget itu bukan. Dari A32 sampai A40 nilainya 85. Berikutnya akan dilanjutkan oleh Lela Amelia. Ini udah ada data-data yang tadi dimasukkan oleh saya. Kemudian saya akan lanjutkan. Kita gambarin dulu. Jadi masukkan bin. Bin adalah pemegang
jangan dengan batas-batas. Kita isi nilai datanya, kita ngambil dari record nilai di sini. Delapan, 65, 72, 79. Ini kita masukin bin. Masukin nilainya sama yang ini. Blok dulu ini ya. Untuk mencari nilai frekuensinya, kita blok dulu. Kita klik efek, kita cari frekuensi. Jenis arraynya kita masukin data dari A1 sampai A40. Untuk jenis arraynya kita masukin jenis atas. Lalu kita klik ini, nilai frekuensinya sudah muncul. Di sini kita kumulatifnya. Ini saya akan menjelaskan pengertian dari frekuensi. Frekuensi adalah ukuran jumlah terjadinya sebuah peristiwa dalam satuan waktu. Satuan yang banyak digunakan adalah hertz, menunjukkan banyak puncak panjang gelombang yang melewati titik tertentu per detik. Dan kumulatif. Kumulatif menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia bersangkutan dengan kumulasi yang artinya bersifat menambah. Terjadi dari bagian yang makin bertambah bertumpuk-tumpuk. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Fahri. Untuk saudara Fahri dipersilahkan. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Lela. Saya akan share screen terlebih dahulu. Ya, ini tampilan Excel. Saya akan menghitung kumulatifnya.
data analisis, lalu histogram. Kita pilih input ranking itu 1 sorot sampai K40. Lalu bin rank di sini dari D5 sampai D10. Terus lalu kita pilih output rank. Rank itu bisa kita pilih mana saja. Kita masukkan K4 sampai K10. Checklist kumulatif percentage dan chart outputnya. Lalu kita oke, dan secara otomatis akan muncul seperti ini ya. Nah, ini perhitungan kumulatif, frekuensinya, dan bunyinya. Lalu ini histogramnya seperti ini. Nah, grafiknya dari 1 itu pertama 40%, lalu yang 58 itu di 20%, di 65 ada 100%, di 2 ada 40%, lalu grafik yang ketiga naik lagi ke 50%, lalu grafik yang 85, data yang 85 itu sekitar 60. Ya, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.